Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satria Virgi Wijaya. Saya berasal dari kelas 12 MIPA 2. Pada kesempatan kali ini izinkanlah saya untuk menyampaikan materi atau memberikan materi dari pelajaran sejarah wajib, yaitu tentang materi Kabinet Juanda atau yang lebih dikenal lagi dengan Kabinet Karya. Pada pembahasan Kabinet Juanda ini saya akan menyampaikan beberapa materi tentang Kabinet Juanda ini. Kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu saya akan membahas tentang latar belakang dari Kabinet Juanda. Pada tahun 1955 sampai tahun 1957, kondisi bangsa Indonesia ini menuju perpecahan yang diakibatkan oleh polarisasi yang dilakukan partai-partai dalam pembagian Pulau Jawa dan Pulau Luar Jawa. Pada saat itu terjadi sentimen-sentimen antar kesukuan dan kedaerahan yang semakin jelas akibat dorongan perbedaan daerah dalam yang diungkap pada pemilihan umum tahun 1955. Kali itu suku Sunda menyatakan kejengkelannya kepada suku Jawa dikarenakan menguasai bidang pemerintahan Indonesia. Sementara itu, masyarakat Pulau Luar Jawa merasa pemerintah di Jakarta tuh lalai dalam hal mengolah pemerintahan, yang dimana masyarakat Pulau Luar Jawa ini tuh sangat kesal, sangat benar-benar frustasi karena pemerintah yang ada di Jakarta ini tidak bisa mengolah mata uang rupiah, yang dimana mengakibatkan nilai mata uang rupiah di Indonesia ini semakin tinggi atau semakin naik. Kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu saya akan membahas tentang pengertian dari Kabinet Juanda. Kabinet Juanda atau yang disebut juga dengan Kabinet Karya ini memerintah pada tanggal 9 April tahun 1957 sampai tanggal 10 Juli tahun 1959. Kabinet ini merupakan salah satu kabinet yang berdiri pada masa parlementer. Kabinet ini dipilih oleh presiden pertama kita, yaitu Presiden Insinyur Soekarno. Terbentuknya kabinet ini dalam keadaan yang tidak menggembirakan, karena pada saat itu presiden menyatakan negara dalam keadaan bahaya. Bahaya karena politik yang melakukan dagang sapi untuk merebutkan kekuasaan pemerintahan Indonesia, yang dimana politik dagang sapi itu adalah praktik politik transaksi nasional jual beli kekuasaan sebagai imbalan dukungan yang diberikan partai politik atau elit bagi capres tertentu dalam pemilihan umum. Pembahasan materi yang ketiga, saya akan membahas tentang pembentukan Kabinet Juanda. Setelah kemerdekaan yang didapatkan pada tahun 1945, keadaan Indonesia belum serta-merta menjadi baik dan stabil. Masih banyak kekurangan yang perlu diperbaiki dan sangat mendesak untuk segera dicarikan solusinya. Kondisi partai politik di tanah air pun masih sangat goyah dan belum menunjukkan tanda-tanda ke arah yang stabil. Sebelum dilakukan pemilu tahun 1955, yang notabene itu merupakan pemilihan umum pertama di Indonesia, terjadi beberapa kali pergantian kabinet. Ada beberapa kabinet dan tentu saja masing-masing kabinet tersebut memiliki beberapa program yang menjadi prioritas utamanya. Kabinet Juanda sendiri dibentuk setelah Kabinet Ali Sastro Midjoyo yang kedua. Kabinet yang berada di bawah pimpinan Perdana Menteri Juanda ini dikenal dengan nama Kabinet Karya. Pembentukan Kabinet Juanda ini diniatkan sebagai salah satu cara untuk mengatasi kondisi kacau balau yang sedang dihadapi oleh negara Indonesia. Kabinet Juanda ini terbilang memiliki program-program kerja yang sangat bagus untuk kemajuan negara Indonesia dan kebangsaan Indonesia. Namun pada saat itu ternyata program yang baik saja belum cukup untuk mengatasi masalah yang terjadi di negara Indonesia. Ada banyak kekacauan yang timbul sehingga berbagai program kabinet kerja Juanda ini tidak bisa berjalan dengan baik dan lancar. Kabinet Juanda ini masih dibilang merupakan kabinet yang paling lama. Kabinet yang paling lama dalam memerintah, meski di tengah berbagai kemelut dan tekanan baik dari luar maupun dari dalam kabinet itu sendiri. Kabinet Juanda ini bisa bertahan lama karena dari Perdana Menterinya, yaitu Juanda, sudah berpengalaman karena ia pernah menjadi seorang menteri. Selain itu, Juanda juga merupakan sosok yang jujur dan memiliki banyak ide
untuk kemajuan bangsa dan negara. Selain itu, Juanda sendiri, masing-masing personil di dalam kabinetnya merupakan orang-orang pilihan yang benar-benar untuk menjalankan program kerjanya tersendiri dalam bidang masing-masing. Jadi itu Juanda memiliki anggota di dalam kabinetnya sesuai dengan keunggulan di dalam bidangnya tersendiri. Pembahasan yang keempat, saya akan membahas tentang susunan kabinet Juanda ini. Oke, yang pertama itu ada Perdana Menterinya, yaitu yang dipimpin oleh Juanda Kartawijaya. Selanjutnya ada Wakil Perdana Menterinya, yaitu ada 3, ada Hardi, yang kedua ada Idam Halid, yang ketiga ada J. Lemana. Terus yang ketiga ada Menteri Luar Negerinya yang dipimpin oleh Subandrio. Yang keempat ada Menteri Dalam Negerinya yang dipimpin oleh Sanusi Harjadinata. Yang kelima ada Menteri Pertahanan yang dipimpin oleh Juanda. Yang keenam yaitu ada Menteri Kehakiman yang dipimpin oleh G.A. Mengkom. Yang ketujuh ada Menteri Penerangan yang dipimpin oleh Sudibyo. Yang kedelapan ada Menteri Keuangan yang dipimpin oleh Sutikno Slamet. Yang kesembilan yaitu ada Menteri Pertanian yang dipimpin oleh Sajarwo. Yang ke-10 ada Menteri Perdagangan. Nah, Menteri Perdagangan di kabinet Juanda ini ada 2, yaitu ada Profesor Dr. Andes Sonario dan Rahmat Mulyo Miseno. Yang ke-11 ada Menteri Perindustrian, yaitu ada F.J. Inkiriwang. Yang ke-12 ada Menteri Perhubungan yang dipimpin oleh Soekardan. Yang ke-13 ada Menteri Pelayaran yang dipimpin oleh Muhammad Nazir. Yang ke-14 ada Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga yang dipimpin oleh Pangeran Muhammad Nur. Yang ke-15 ada Menteri Perburuhan atau yang dipimpin dengan Samyono. Yang ke-16 ada Menteri Sosial, itu ada 2 juga di kabinet Juanda ini, yang dipimpin oleh J. Lemana dan Mulyadi Joyo Martono. Yang ke-17 ada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang dipimpin oleh Priyono. Yang ke-18 ada Menteri Agama yang dipimpin oleh Muhammad Ilyas. Yang ke-19 ada Menteri Kesehatan yang dipimpin oleh Aziz Saleh. Yang ke-20 ada Menteri Agraria yang dipimpin oleh R. Sunario. Yang ke-21 ada Menteri Urusan Pengerahan Tenaga Rakyat untuk Pembangunan yang dipimpin oleh A.M. Hanafi. Yang ke-23 ada Menteri Negara Urusan Veteran atau yang dipimpin dengan Hairul Saleh. Yang ke-24 ada Menteri Negara Urusan Hubungan Antar Daerah yang diketuai oleh F.L. Tobing. Yang ke-25 ada Menteri Negara, ini dipimpinnya oleh yang pertama itu ada Suprayogi, yang kedua ada Muhammad Wahib Wahab, yang ketiga ada F.L. Tobing, yang keempat ada A.M. Hanafi, yang kelima ada Profesor Muhammad Yamin. Setiap kabinet kerja mempunyai program kerjanya masing-masing. Nah, saya akan mengulas di sini akan membahas tentang program kabinet Juanda. Program kabinet Juanda memiliki 5 program kerja. Yang pertama itu ingin membentuk Dewan Nasional. Yang kedua, menormalisasikan keadaan Republik Indonesia. Yang ketiga, ingin melanjutkan pembatalan konferensi meja bundar. Yang keempat, memperjuangkan Irian Barat. Yang kelima, mempercepat pembangunan. Ternyata di kabinet Juanda ini terdapat deklarasi atau yang biasa disebut dengan deklarasi Juanda. Nah, pada materi ini saya akan mengulas tentang deklarasi Juanda. Deklarasi Juanda yang dicetuskan pada tanggal 13 Desember tahun 1957 oleh Perdana Menteri Indonesia yaitu Juanda Kartawijaya adalah deklarasi yang menyatakan kepada dunia bahwa Laut Indonesia adalah termasuk laut sekitar di antara dan di dalam Kepulauan Indonesia menjadi satu kesatuan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Sebelum deklarasi Juanda dicetuskan, wilayah negara Republik Indonesia mengatur pada Ordonansi Hindia Belanda pada tahun 1939, yaitu Territorial Zen and Maritime Kringen Ordonansi tahun 1939 atau yang biasa disingkat yaitu TZMKO 1939. Dalam peraturan zaman Hindia Belanda, pulau-pulau di wilayah Nusantara dipisahkan oleh laut di sekelilingnya dan setiap pulau hanya mempunyai laut di sekelilingnya sejauh 3 mil
dari garis pantai, yang dimana kapal asing boleh dengan bebas melayari laut yang memisahkan pulau-pulau tersebut. Pada tahun 1999, Presiden Abdurrahman Wahid mencanangkan tanggal 13 Desember sebagai Hari Nusantara. Penetapan hari ini dipertegas oleh Presiden Megawati dengan menerbitkan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 126 tahun 2001 tentang Hari Nusantara, sehingga tanggal 13 Desember resmi menjadi hari perayaan nasional Hari Nusantara, yang dimana Deklarasi Juanda memiliki isi, yaitu memiliki 3 isi, yang menyatakan yang pertama itu bahwa Indonesia menyatakan sebagai negara kepulauan yang memiliki corak tersendiri. Yang kedua, bahwa sejak dahulu kala Kepulauan Nusantara ini sudah merupakan satu kesatuan. Yang ketiga, ketentuan ordonansi pada tahun 1039 tentang ordonansi dapat memecah belah keutuhan wilayah. Nah, Indonesia dari deklarasi tersebut mengandung suatu tujuan. Nah, tujuan Indonesia membuat deklarasi Juanda ini memiliki 3 tujuan. Nah, yang pertama itu untuk mewujudkan bentuk wilayah kesatuan Republik Indonesia yang utuh dan bulat. Yang kedua, untuk menentukan batas-batas wilayah negara kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan asas negara kepulauan. Yang ketiga, untuk mengatur lalu lintas damai pelayaran yang lebih menjamin keamanan dan keamanan negara. Yang keenam, saya akan mengulas atau membahas tentang keberhasilan dan kendala Kabinet Kerja Juanda atau yang bisa disebut dengan Kabinet Karya. Keberhasilan yang paling mencolok dari Kabinet Juanda ini tentu saja adalah berhasil menumpas pemberontakan yang dilakukan oleh PRRI Parmesta. Pemberontakan itu berhasil diredam oleh TNI. Selain berhasil menumpas pemberontakan, Kabinet Juanda ini juga dinilai berhasil dengan mengeluarkan Deklarasi Juanda yang mengatur batas wilayah kepulauan Indonesia. Deklarasi tersebut kemudian dikuatkan dengan dikeluarkannya peraturan pemerintah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1960 tentang perairan Indonesia. Ada beragam kendala yang menyebabkan program kerja Kabinet Juanda ini tidak berjalan dengan maksimal. Kendala yang sering terjadi menjadi masalah ini adalah pada pendanaan. Hal ini dikarenakan pos-pos pengeluaran yang sangat besar, terutama pada biaya untuk menumpas pemberontakan PRRI Parmesta. Selain itu, biaya sangat besar untuk pemberontakan, pendapatan juga berkurang karena adanya barter dan penyelundupan. Defisit negara pun yang besar, sehingga menimbulkan inflasi yang menjadi kendala dalam pendanaan. Terakhir adalah bahwa disiplin ekonomi pada masyarakat ini masih sangat kurang. Ada banyak program yang sudah diselesaikan seperti Undang-Undang Keadaan Bahaya, menggantikan SOB, Undang-Undang Wajib Militer, Veteran Pejuang Republik Indonesia, Undang-Undang Perjanjian Perdamaian dan Persetujuan Pampasan Perang dengan Jepang, Undang-Undang Modal Asing, Undang-Undang Pembatalan Hak Penambangan, dan masih banyak lain. Untuk pembahasan yang terakhir, saya akan mengulas tentang berakhirnya Kabinet Juanda. Berakhirnya Kabinet Juanda ini terbagi menjadi 2 versi. Saya akan membahas keduanya. Masuk ke pembahasan yang pertama, saya akan membahas berakhirnya Kabinet Juanda versi 1. Berakhirnya masa kerja kabinet ini berawal dari diterimanya kembali gagasan kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 19 Februari tahun 1959 yang disampaikan oleh Nasution dalam Konferensi Komando Daerah Militer pada bulan Februari. Menurut putusan sidang Kabinet Juanda pada tanggal 19 Februari tahun 1959, Presiden akan menyampaikan amanah kepada konstituasi yang berisi permintaan agar Undang-Undang Dasar 1945 diundangkan kembali. Pihak yang pro bersama pihak militer kemudian mendesak Presiden Soekarno untuk mengundangkan kembali Undang-Undang Dasar 1945 dengan dekret. Dekret Presiden yang disampaikan pada tanggal 5 Juli tahun 1959 berisi yang pertama itu ada pembubaran konstituante,
Yang kedua, berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, pemakluman bahwa pembentukan MPRS dan DPAS akan dilakukan dalam waktu sesingkat-singkatnya. Dengan dikeluarkannya dekret Presiden pada tanggal 5 Juli tahun 1959, maka sistem demokrasi liberal di Indonesia berganti dengan demokrasi terpimpin. Kabinet Juanda atau yang dikenal dengan Kabinet Karya ini dibubarkan dan digantikan oleh Kabinet Kerja. Oke, saya akan masuk ke versi yang kedua. Versi yang kedua ini yaitu sesudah pemimpin pusat terlepas dari krisis perpecahan negara dan bangsa, rakyat Indonesia mengalami lagi masa-masa menentukan mati atau hidupnya negara kesatuan Republik Indonesia ini. Sekali lagi, Perdana Menteri Juanda dan kabinetnya menghadapi pertentangan politik dan ideologi. Kali ini dalam konstituante, pertentangan ini merambat masuk ke dalam masyarakat dan menambah ketegangan-ketegangan. Pada tanggal 5 Juli tahun 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden. Dengan diumumkannya dekret presiden pada tanggal 5 Juli tahun 1959, maka bangsa Indonesia kembali ke Undang-Undang Dasar tahun 1945. Sedangkan Undang-Undang Dasar sementara tidak berlaku lagi. Perubahan dalam hal Undang-Undang Dasar dan adanya penerapan sistem demokrasi terpimpin dalam rangka kembali ke Undang-Undang Dasar 1945, yang dimana memberikan pengaruh dan perubahan yang besar terhadap negara Indonesia, atau bisa dibilang dapat terjadi perubahan yang besar terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia. Sistem parlementer yang selama ini dipakai oleh bangsa Indonesia diganti dengan sistem presidensial. Secara otomatis, dengan adanya perubahan sistem ini, presiden akan berperan sebagai kepala pemerintahan sekaligus sebagai kepala negara, sehingga Perdana Menteri tidak diperlukannya lagi. Maka pada Senin tanggal 6 Juli tahun 1959, Juanda dan Kabinet Karya mengembalikan kewenangan kepada presiden. Dengan begitu, maka berakhirlah masa kabinet. Sekian dari materi pembahasan Kabinet Juanda ini. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan, dan apabila ada kekurangan mohon dimaklumi. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.